Terkadang ada beberapa lowongan kerja atau magang yang nggak cuma minta CV tapi juga minta portofolio. Nah, apaan lagi tuh portofolio? Mau buat apa? Cara buatnya gimana? Intro dulu dong. Halo guys, kembali lagi ke channel gua, channel YouTube yang membahas seputar tips dan trik melamar kerja. Dimulai dari tips bikin CV, tips lolos interview kerja, sampai ke tips persiapan karir kalian. Jadi buat kalian yang suka atau merasa terbantu sama konten-konten gua, silahkan subscribe dan juga share ke teman-teman kalian. Jadi di video kali ini gua bakal kasih tunjuk gimana caranya bikin portofolio, dan juga gua bakal kasih lihat portofolio itu bentukannya kayak gimana sih. Apaan sih itu Kak portofolio? Kenapa harus buat portofolio segala? Emang perlu ya? Nah, portofolio itu simpelnya adalah hasil karya kalian atau hasil kerja kalian. Ya, kalau definisi ribetnya ya, kalian pernah mengerjakan apa saja di kantor atau di tempat kerja atau di tempat magang atau di kuliah, terus dikumpulin semuanya jadi satu dan masukin atau diupload ke satu file atau satu folder yang sama. Itu namanya portofolio. Nah, memang nggak semua pekerjaan itu butuh portofolio. Makanya gue selalu bilang ke teman-teman semuanya berkali-kali, kirim berkas lamaran sesuai dengan yang diminta aja. Nggak perlu semuanya. Kalau lowongannya minta CV, ya kirim CV aja. Kalau lowongannya minta CV sama portofolio, ya CV sama portofolio aja. Karena kalau semuanya dikirim, belum tentu juga dibaca semuanya sama HR-nya. Masalahnya kandidatnya aja banyak banget. Bisa ratusan bahkan ribuan dalam sehari kan. Jadi ikutin aja apa yang diminta sama lowongan pekerjaannya. Cara taunya gimana? Cara taunya adalah baca info lowongan kerjanya. Baca info lowongan kerjanya. Nah, jadi kalau kalian mau bikin portofolio, nggak perlu capek-capek bikin dari awal ya. Ini gue tunjukin website yang bisa kalian download template portofolionya. Ya, kalian masuk ke kekresume.com. Ini gue udah masukin ya linknya. Link buat websitenya. Gue udah masukin di deskripsi video ini. Terus kalau udah kebuka kayak gini, kalian boleh login dulu. Atau sebenarnya nggak perlu login juga nggak apa-apa. Terus kalian ke portofolio di sini. Terus kalian pilih ke mungkin ke portofolio community dulu ya. Di portofolio community ini kalian bisa kayak lihat inspirasi lah, kayak inspirasi desain portofolio itu seperti apa, kira-kira tampilan portofolio itu seperti apa, kayak gitu. Itu kalian bisa ke portofolio community dulu buat lihat contoh-contohnya, contoh-contoh dari portofolio. Karena kan beda posisi pasti beda portofolio ya. Mungkin kita ke portofolio community dulu. Nah, ini nih contoh-contohnya. Ini mungkin lebih ke art ya, lebih ke desain atau ilustrator kayak gitu. Nah, ini kalau misalkan desain buat sertifikat. Terus ini ya buat desain ilustrator, kebanyakan sih ilustrator ya. Atau misalkan kalian mau yang lain, misalkan produk. Coba kita lihat di sini ada produk UI UX. Coba kita ke produk ya. Oh, kurang lebih sama juga. Mungkin yang agak beda ke mobile app kali ya. Coba kita ke mobile app. Iya. Ini lebih ke desain sih. Oke, mungkin kita coba lihat yang portfolio maker ya. Coba kita ke portfolio maker, kita klik di sini. Ini kita langsung mulai buat portofolionya ya, berdasarkan posisi kalian melamarnya di posisi apa. Portfolio maker, oke. Nah, build free online portfolio. Kalian bisa lihat dulu kira-kira kalian bisa ngapain aja. Bisa bikin portofolionya sendiri, kalian bisa custom sendiri. Terus bisa share hasilnya, jadi bisa kalau kalian mau melamar pekerjaan terus butuh masukin link portofolionya, kalian bisa nih share your work with links gitu. Jadi link portofolio kalian bisa langsung masukin ke email pelamar kerja kalian atau ke CV kalian kayak gitu. Terus ini ada community buat ngobrol-ngobrol, tapi kalau community ini sih kayaknya lebih ke sama orang luar ya. Jadi bahasa yang kalian gunakan mungkin harus bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesia mungkin kurang ada yang paham gitu. Nah, ini juga bisa link to your resume. Jadi tinggal klik aja linknya, copy aja linknya, terus masukin ke resume atau CV kalian kayak gitu. Ini kita coba buat yang make an online portfolio. Oke, ini gua login dulu. Oke, udah login. Tadi teman-teman harus login dulu berarti ya, supaya bisa bikin portofolionya secara online. Terus klik buat portofolio online. Oke. Terus kalian bisa klik buat proyek atau sambungkan ke CV. Ya, di sini juga bisa bikin CV ya teman-teman ya, kalau kalian udah ada CV-nya. Tapi kita coba buat proyek dulu. Nah, oke. Ya. Kita masuk ke sini, bisa di desain sendiri ya, misalnya gambarnya apa. Terus ini ada gambar grid dan segala macam, ada style, pengaturan proyek, sama publikasi gitu. Tapi mungkin kalau teman-teman bikin portofolio seperti ini kan susah ya, jadi teman-teman bisa kayak
cari dulu contohnya gitu. Misalnya saya buka new tab di sini, kita klik resume, portfolio gallery misalkan. Jadi kita kayak mencontoh gitu apa yang sudah ada di contohnya, terus kita tinggal tambahin aja ke klik resume kayak gitu. Nah, misalkan teman-teman mau bikin kayak ini contoh aja ya. Nah, misalkan teman-teman mau bikin kayak gini nih. Ini UI UX design ya. UI UX design teman-teman bikin kayak gini. Ya udah tinggal contohnya aja teman-teman masukin misalkan gambarnya, ada gambar HP, masukin ke sini kayak gitu. Terus misalkan ada gambar apa lagi, kasih teks kayak gitu. Ini saya nggak bisa contohin langsung semuanya ya karena ini bakal memakan waktu. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman mau mencontoh ya seperti ini kurang lebih contohnya, dan ada beberapa template portfolio juga. Bukan template sih, lebih ke contoh sih, referensi gitu. Atau kalau mau ke template bisa ke Canva. Canva harusnya ada, coba kita cari ya. Nah iya, ini ada nih misalkan, nah recent work gitu ya. Kita coba buka yang ini. Kalau ini lebih ke template benar, kalau tadi lebih ke contoh sih. Coba saya kurang tahu kalau di sini sebenarnya bisa diedit apa enggak. Kayaknya sih nggak bisa ya karena itu punya orang. Tapi kalau mau template mungkin lebih ke sini. Kalau tadi lebih ke referensi sama bikin dari awalnya banget. Nah, di sini nih. Nah, ini salah satu contoh portofolio juga. Ada tulisannya recent work gitu. Tapi mungkin di sini kalau di portofolio yang sorry. Tapi kalau di portofolio di sini mungkin belum ada penjelasannya ya, kayak ini desain apa, buat project apa kayak gitu. Jadi lebih dijelasin pada saat interview aja gitu. Jadi teman-teman tinggal ganti aja di sini kan bisa ganti. Misalkan graphic design portfolio kayak gitu. Oke, jadi bisa di edit sendiri kalau di Canva lebih gampang ya. Tapi kalau membutuh referensi lain ke kayak resume juga boleh, biar maksudnya nggak bingung banget gitu ya gambarannya seperti apa sih portofolio. Nah, referensinya banyak. Nah, ini udah tinggal diganti aja sama desainnya teman-teman. Ini bisa di delete. Nah, terus tinggal masukin. Misalkan ada teman-teman punya desain apa nih? Di upload misalkan. Teman-teman punya desain apa? Misalkan desain muka saya lah ya misalkan. Sorry ini kok nggak bisa. Ya muka saya lah ya misalkan. Nah, gitu ya. Aneh banget gak sih? Ya tentunya kayak gitulah intinya. Gitu. Jadi teman-teman bisa edit sendiri buat portofolionya gitu ya. Jadi graphic desainnya diganti, judulnya diganti, misalkan jadi graphic design portofolio, Illustrator portofolio seperti itu. Oke, atau kasih nama teman-teman di bawahnya juga boleh. Tinggal diedit aja di Canva, ada template-nya, di resume ada referensinya, ada contoh-contoh portofolionya. Gitu. Oke, anggapannya udah selesai nih ya portofolionya. Ya kira-kira kayak tadi cara bikin portofolionya. Atau cara lain yang menurut gue cukup menarik untuk bikin portofolio. Tapi ya cara yang satu ini butuh effort ya, butuh usaha. Tapi nanti hasilnya bakal bagus kalau memang kalian bisa melakukannya. Cara lainnya adalah kalian bikin website sendiri. Website yang isinya portofolio kalian. Oke, gue bakal tunjuk website yang pernah gue bikin. Sebenarnya bukan gue yang bikin sih, tapi teman gue yang bikin. Cuma gue bayar jasanya dia buat bikin website portofolio gue. Ini gue kasih tunjuk ya. Ya, ini website yang pernah teman gue bikin buat gue. Jadi di sini udah ada foto gue, terus ada keterangan sekilas atau singkat dari gue ini pernah punya pengalaman apa, pernah waktu itu gue apply sebagai video editor, jadi gue bikin website ini buat portofolio gue, portofolio video editing. Nah ini gue jelasin secara singkat, ada pengalaman gue pernah ngedit video apa, atau pernah ngedit film apa, seperti itu. Ada fotografi juga, dulu gue sempat suka beberapa fotografi tapi udah enggak sekarang. Terus di sini ada menu barnya, ada beberapa menu bar, ada home, ada about me, ada portfolio, ada hire me. Hire me di bawahnya ada service, ada kontak gua. Terus ini ada nama gua, ada service gua melakukan service apa? Oh, video post production. Terus punya pengalaman 2 tahun kayak gitu. Udah terus kalau mau lihat di portfolio, klik portfolio ini. Ini contoh aja ya. Contoh dari portfolio gua. Muncul kan? Nah, ini ada my previous work, hasil karya gue sebelumnya atau hasil kerja gue sebelumnya. Ada 4 video di sini, ada lebih banyak lagi sih sebenarnya, cuma yang gue tampilin 4 aja karena cukup berat juga dari websitenya.
Nah, terus bisa di play deh. Ntar orang kalau mau lihat hasil karya video gua atau hasil karya editan video gua tinggal lihat di sini aja, tinggal di play. Nanti ini langsung ini terkonek sama YouTube ya. Tinggal di play aja. Kayak gitu. Oke, ini gua pakai earphone tapi ya kalian nggak perlu dengar suaranya lah ya, tapi kurang lebih seperti ini. Tinggal masukin linknya, link YouTube-nya. Ya kayak gitulah ya, kurang lebih teman-teman tahu. Ini butuh belajar buat bikin website. Cuma kalau misalnya teman-teman nih, kalau misalnya teman-teman tertarik mau bikin website sendiri buat portofolionya, kalian tinggal klik link yang ada di deskripsi video ini ya. Jadi kalian bisa belajar gimana caranya bikin website sendiri buat bangun portofolio kalian. Oke? Nah itu tadi kalau kalian mau bikin portofolio dalam bentuk website. Atau cara yang paling gampang, ini cara terakhir ya. Gampang banget caranya. Caranya kalian tinggal pakai Google Drive aja. Masukin semua hasil karya atau hasil kerja kalian ke dalam satu folder drive yang sama. Yang isinya portofolio kalian semua. Ini gue contohin ya gimana caranya mengumpulkan atau mengupload semua hasil karya kalian atau portofolio kalian ke dalam Google Drive. Kita ke layar. Oke, contohnya di sini gue buat folder baru. Namanya misalkan portofolio YouTube misalkan. Ini contoh aja ya. Oke, kita masuk ke sini. Nah udah, satu folder yang sama ini kita masukin semua hasil karya atau hasil kerja kalian. Sebenarnya nggak perlu semuanya sih, beberapa aja yang menurut teman-teman itu hasil karyanya atau hasil kerja teman-teman itu terbaik gitu ya. Pilih aja dari sekian banyak portofolio, pilih yang terbaik gitu, yang terbaik dan juga yang sesuai dengan posisi yang dilamar gitu. Gue ada video ini. Nah misalnya gue mau upload video ini sebagai portofolio, ya udah tinggal drag and drop aja. Terus misalkan mau upload apa lagi, video ini misalkan loading ya misalnya video ini gue drag and drop kayak gitu ya. Nanti tinggal kalau mau dapetin link ya, link dari portofolio ini, kalian tinggal ke sini terus bagikan. Oke, dia memuat dulu, dia loading dulu. Oke, terus sudah tapi intinya akses umumnya teman-teman harus ingat kalau Google Drive itu ada pembatasan akses gitu. Jadi supaya nggak dibatasin, teman-teman harus ubah aksesnya. Di bagian sini kalian klik ini, tulisan dibatasi, klik terus pilih yang ini, siapa saja yang memiliki link. Karena kalau teman-teman dibatasi, nanti HRD bakal nggak bisa buka, nggak bisa akses portofolio kalian atau Google Drive kalian. Dan kalau itu sampai terjadi, biasanya HRD males buat minta akses lagi karena dia bakal nunggu lagi, dan itu akan membuang banyak waktu HRD-nya. Dan HRD itu kadang males juga buat minta akses lagi karena itu membuang-buang waktu mereka kayak gitu. Jadi lebih baik teman-teman dari awal jangan sampai lupa, selalu ingat buat aksesnya itu siapa saja yang memiliki link ya, jangan sampai dibatasi. Fatal kalau misalkan teman-teman sampai lupa buat mengubah aksesnya menjadi siapa saja yang memiliki link itu ya. Kita ubah ke sini. Oke, terus ini diganti, sebenarnya nggak wajib sih, kalau mau perlihat juga nggak apa-apa, tapi kalau mau diganti jadi editor juga lebih baik gitu. Tapi yang penting jangan sampai dibatasi, tapi pilih yang ini, siapa saja yang memiliki link atau anyone with the link kalau bahasa Inggris ya, anyone with the link. Oke, terus salin link deh, salin link, klik link disalin, udah tinggal masukin ke email lamar kerja teman-teman atau ke CV-nya teman-teman kayak gitu. Kalau misalkan linknya kepanjangan, teman-teman bisa, kan ini linknya kepanjangan ya, bisa buka bit.ly, teman-teman bisa buka bit.ly terus diperpendek gitu, diperpendek linknya. Kan kalau link Google Drive itu panjang ya, panjang banget, jadi kita persingkat, kita pendekin. Oke, masuk ke bit.ly ini, terus pilih yang create new link ya, pilih yang create new terus link. Oke, terus masukin enter long URL, link yang panjangnya di enter, kita paste di sini, copy paste di sini. Oke, panjang kan, udah, terus udah kita enter, kita create ya. Terus habis itu title-nya nggak perlu customize, kita customize misalkan portofolio Junar. Oke, udah, terus save. Nah udah, link has been edited kayak gitu. Jadi yang dikasih linknya yang ini nih, yang pendek ini, bit.ly portofolio Junar. Kita copy, kalau kita buka di sini link bit.ly portofolio Junar. Nah dia masuknya ke sini, portofolio YouTube kayak gitu. Oke, itu contoh memperpendek atau mempersingkat link.
mempersingkat link ya. Oke, udah paham ya cara bikin portofolionya. Nah, bedanya sama CV udah kelihatan kan? Ya, bedanya kalau CV itu lebih ke riwayat hidup kita. Jadi kayak selama hidup kita udah pernah ngapain aja sih? Pernah magang kah? Pernah volunteer? Pernah freelance? Atau pernah kerja? Atau bahkan pernah kuliah? Jadi itu semuanya masuk ke CV. Sedangkan portofolio lebih ke hasil aja, hasil karya atau hasil kerja kita. Yang secara visual ya, yang bisa dilihat. Bukan yang ngawang-ngawang atau yang dalam bayangan doang, bukan ya. Oke, itu aja buat video kali ini. Semoga bermanfaat dan juga semoga bisa membantu teman-teman semuanya. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian yang juga membutuhkan tips bikin portofolio ini. Kalau kalian merasa terbantu atau suka sama konten-konten video gue, silahkan subscribe. Dan juga kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye.